Halo dokter, kembali lagi bersama saya Dr. Renate di video Alomedica. Kali ini topik video yang akan saya bawakan adalah vaksin mRNA Pfizer dan Moderna. Mengapa Alomedica membahas kedua vaksin ini? Karena uji klinis dari kedua vaksin telah dipublikasikan oleh New England Journal of Medicine dan sudah peer review pada akhir tahun 2020. Nah, untuk kedepannya akan tersedia lebih banyak vaksin mRNA yang diproduksi selain dari kedua brand ini. Dan kemungkinan akan tersedia di Indonesia. So, let's dive in. Dua perusahaan yaitu Pfizer dan Moderna mengembangkan vaksin menggunakan mRNA virus COVID-19. Pfizer menamakan vaksin mRNA-nya BNT1626B2, sedangkan Moderna menggunakan mRNA 1273. Vaksin Pfizer adalah vaksin nucleoside modified RNA encoding COVID full-length spike, sedangkan vaksin Moderna adalah lipid nanoparticle encapsulated mRNA expressing prefusion stabilized spike glycoprotein. Kedua vaksin ini membawa mRNA untuk memproduksi spike protein dari COVID-19 di host. Vaksin Pfizer mRNA menggunakan penelitian acak buta ganda. Partisipan yang terkumpul sejumlah sekitar 43.000 dengan kriteria inklusi sebagai berikut. Individu sehat di atas 16 tahun yang tidak pernah mengidap COVID sebelumnya dan atau memiliki riwayat penyakit kronis yang terkontrol, seperti HIV atau hepatitis B terkontrol. Vaksin mRNA Moderna juga menggunakan penelitian acak buta ganda, mengikut sertakan sekitar 30.000 sampel dengan kriteria sebagai berikut. Individu sehat di atas 18 tahun. Vaksin mRNA Pfizer disuntikan hari ke-0 dan hari ke-21, sedangkan vaksin mRNA Moderna disuntikan pada hari ke-0 dan hari 28. Apa sih efek samping yang dilaporkan dari kedua penelitian ini? Kedua penelitian ini melaporkan efek samping lokal seperti nyeri, kemerahan, dan bengkak, serta efek samping sistemik seperti nyeri kepala, kelelahan, dan mialgia. Intensitas nyeri yang dirasakan ringan hingga sedang yang hilang dalam beberapa hari atau setelah minum obat penghilang nyeri. Bagaimana efikasi kedua vaksin tersebut? Dari 20.000 sampel yang mendapatkan vaksin Pfizer, 9 orang terkonfirmasi COVID. Dikatakan efikasi vaksin Pfizer mencapai 95% 7 hari setelah dosis kedua diberikan. Di lain pihak, sebanyak 14.000 sampel yang mendapatkan vaksin Moderna, 11 orang memiliki gejala simptomatik COVID. Dikatakan efikasi vaksin Moderna mencapai 94,1%. Wah dok, kalau kita melihat data yang disajikan, tampaknya kedua vaksin mRNA ini memiliki efikasi yang baik ya. Tetapi pasti ada limitasi dari kedua penelitian ini. Pertama, bagaimana efikasi vaksin ini dalam jangka waktu yang lama? Apakah individu sehat membutuhkan booster setiap tahunnya? Lalu, bagaimana efikasi vaksin ini pada populasi anak, ibu hamil maupun pasien dengan kondisi imunosupresan? Ini visible nggak sih di Indonesia yang udaranya hangat ini? Jawabannya sampai saat ini mungkin belum. Kenapa? Kita perlu memikirkan cara distribusi dari vaksin ini. Pertama, vaksin Pfizer hanya bertahan 5 hari di kondisi minus 3 derajat dan bertahan 6 bulan di kulkas dengan minus 70 derajat. Kita butuh truk besar yang mengangkut kulkas minus 70 derajat. Berbeda dengan Pfizer, vaksin Moderna dapat bertahan 1 bulan di kondisi minus 3 derajat. Nah, itu perbedaan antara vaksin mRNA dari Pfizer dan juga Moderna. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel Alomedica. Bye! Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.